Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kofiatun Nida Taufik akan menjelaskan hasil tugas besar 2 milik saya. Yang pertama itu soal tentang penyusutan. Pada tanggal 1 Juni 2017, PT IUS membeli sebuah mesin seharga 60 juta untuk memperlancar produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 4 tahun dan nilai sisanya 3 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus. Pertanyaannya, biaya penyusutan per tahun, lalu buatlah tabel penyusutannya dan berapa akumulasi penyusutan per tanggal 31 Desember 2020. Dari soal ini, yang pertama diketahui adalah C, yaitu harga perolehan sebesar 60 juta, lalu S, nilai sisa yaitu 3 juta, dan 4 tahun masa manfaat atau N. Rumus untuk mencari biaya penyusutan per tahun itu adalah RK, sama dengan C dikurangi S dibagi dengan N. 60 juta dikurangi 3 juta dibagi 4, hasilnya 14 juta 250 ribu. Ini per tahun. Oke. Nah, lalu kita coba buat tabel penyusutannya. Pertama, pada tanggal 1 Juni tadi, 2017, itu nilai bukunya sebesar 60 juta. Lalu pada 31 Desember 2017, ya, ini dasar penyusutannya itu konstan 57 juta dari 60 juta dikurangi 3 juta. Penyusutannya itu untuk dari tanggal 1 Juni ke 31 Desember sebesar 8.312.500 rupiah. Ya, kalau di sini lihat tabelnya, nilai akhirnya itu nilai buku akhir ketika setelah 4 tahun itu adalah 3 juta sesuai dengan tadi ya di soal di awalnya. Oke. Nah, terus pertanyaannya lagi, akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020. Akumulasi penyusutannya itu sebesar 51.062.500. Nah, lanjut. Soal kedua itu tentang obligasi. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 60 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Berapa harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J3 sama dengan 15%? Yang pertama diketahui itu adalah nilai nominalnya atau F sebesar 60 juta, lalu I, yield per periodenya itu adalah 15%. Di sini periodenya itu 3 ya, J3 nih. Dan N-nya itu jumlah periodenya adalah 4 tahun. Yang ditanya adalah harga wajar obligasi, yaitu P. Nah, tadi si yield per periodenya itu karena Z-nya 3, kita bagi 3. Lalu N-nya jumlah periodenya kita kali 3. Di sini rumusnya P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. 60 juta dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 15. Hasilnya harga wajar obligasinya itu sebesar 28.861.025 rupiah, poin 89. Soal ketiga tentang yield. Berapa SPN yang mempunyai sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal 600 juta dan berjangka waktu 120 hari dijual dengan harga 580 juta. Berapa yield diskon bank? Untuk mencarinya rumusnya itu RBD sama dengan D dibagi F dikali 360 dibagi T. RBD itu dia yield ya, yieldnya. D itu besar diskon, F-nya adalah nilai nominal SPN ya, T-nya itu adalah jumlah hari jatuh tempo. Oke, di sini diskonnya itu
diskonnya itu 600 juta dikurangi 580 juta berarti 20 juta diskonnya. Nah, sekarang 20 juta dibagi sama 600 juta. Lalu dikali 380 dibagi 120. Hasilnya itu adalah 9%. Jadi yield diskon banknya itu adalah sebesar 9%. Soal keempat, kriteria investasi lain, tentang kriteria investasi lain. Nah, hitunglah periode payback dari sebuah proyek dengan investasi awal 200 juta, di mana proyek tersebut dapat memberikan arus kas bersih 25 juta setiap tahunnya. Periode payback di sini tinggal kita bagi aja 200 jutanya dibagi dengan 25 juta. Hasilnya 8 tahun, yang artinya proyek tersebut dapat mengembalikan modal awal dalam waktu 8 tahun. 200 juta ini akan kembali setelah 8 tahun gitu. Soal terakhir tentang valuta asing. Jika harga Subway, makanan Subway, per Juli 2013 di Australia adalah 4,45 dolar Australia dan di Singapura adalah 4,95 dolar Singapura. Hitunglah kurs dolar Australia di Singapura jika Singapura menggunakan kuotasi langsung. Nah, di sini kuotasi langsung itu berarti hitunglah kurs dolar Australia di Singapura. Dolar pembaginya dolar Singapura per dolar Australia. 4,95 dibagi 4,45. Hasilnya itu adalah 1,112 dolar Singapura per dolar Australia. Oke, terima kasih.